Halo, welcome back to my channel Mantau Movie. Oke, gimana kabar kalian? Sehat-sehat ya di sana. Jangan lupa puasanya. Oke. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa di klik tombol subscribe dan loncengnya buat notifikasi dari Mantau Movie ya. Masih bersama Samku Miu. Kali ini kita akan membahas film The End of the Fucking World Season 2 nih, dari episode 1 sampai episode 8 ya. Masih dengan genre dark comedy. Langsung aja mulai. Di episode pertama ini, film dimulai dengan menampilkan seorang yang berkendara menggunakan mobil dan berhenti di sebuah minimarket untuk berbelanja. Dan ternyata kasir minimarket itu mengenali orang itu yang ternyata dia seorang wanita bernama Bonnie. Kasir itu berkata kepada Bonnie kalau namanya adalah Joseph. Mereka pernah berada dalam kelas yang sama saat sekolah. Bonnie membeli makanan ringan dan sebuah pisau lipat. Lalu Joseph bertanya apa kesibukan Bonnie sekarang. Bonnie yang terlihat sangat dingin itu menjawab dia di penjara karena membunuh orang dengan sengaja. Wajah Joseph terlihat sedikit panik dan bingung. Lalu tiba-tiba saja mereka berdua tertawa. Joseph berkata kalau kau berhasil membohongiku. Dan Joseph juga mengatakan kalau Bonnie selalu mempunyai selera humor yang sangat aneh. Tapi tiba-tiba Bonnie dengan mengambil pisaunya dia berkata, "Aku akan membunuh seseorang lagi sekarang." Lalu Joseph dengan tampang bingungnya menawarkan plastik. Tapi Bonnie menolaknya dan pergi setelah membayar. Di dalam mobilnya ternyata Bonnie memiliki pistol. Dan entah kenapa dia memiliki foto Alisa. Lalu film akan bercerita tentang siapa Bonnie. Sejak kecil Bonnie dididik dengan keras oleh ibunya. Karena ibunya ingin Bonnie masuk di sebuah universitas yang sebenarnya itu adalah cita-cita dari sang ibu yang tidak tercapai karena saat itu dia sedang mengandung Bonnie. Austria, Vienna, Democratic Republic of the Congo, Kinshasa, China, Beijing, Latvia, Kiev. I feel like you've punched me in the face. Ayahnya yang suka berkebun kehilangan pekerjaannya saat Bonnie berumur 17 tahun dan itu membuat ayah dan ibunya bercerai. Just getting some milk. Mum? Bonnie selalu dikucilkan dan diejek. Suatu ketika dia diejek oleh temannya. Lalu Bonnie memotong rambut temannya itu. Dan tentu saja Bonnie diskors karena perbuatannya itu. Dan saat usianya 18 tahun, dia tidak lulus masuk universitas. Tapi dia berhasil membohongi ibunya. 3 A's. Good. Dan dia bekerja di sebuah universitas sebagai admin di perpustakaan. Suatu saat, Bonnie ikut masuk di kelas filosofi. Reaching through the clouds, crushed it to the ground. The old man's back again. Dan Bonnie terus masuk di kelas itu karena sepertinya dia tertarik dengan kuliahnya, dengan dosen yang agak aneh. Lalu scene berpindah di mana dosen itu menemui Bonnie di perpustakaan. Ternyata si dosen tahu kalau Bonnie bukanlah pelajar di sana dan dia melarang Bonnie untuk ikut di kelasnya lagi. Lalu Bonnie yang kesal, dia mengambil poster dengan wajah sang dosen dan membawanya pergi. Lalu keesokan harinya, dosen itu datang ke perpustakaan dengan membawa poster dan buku yang sudah dipeperi tai. Is this human shit? Yeah. Bonnie mengaku kalau itu perbuatannya dan itu juga tainya dia. Dan anehnya dosen itu tertawa dan memperbolehkan Bonnie ikut di kelasnya, tapi dengan syarat kalau dia harus mau menemani dosen itu minum seminggu sekali. Tentu saja Bonnie menyanggupinya. Dosen itu mengajak Bonnie ke rumahnya. Lalu dosen itu menanyakan apa yang membuat Bonnie masuk ke kelasnya.
Bonnie hanya menjawab karena dia tertarik. Dan dosen itu berkata kenapa dia tidak menjadi pelajar di sana. Bonnie berkata kalau dia tidak lulus ujian. Lalu dosen itu memuji Bonnie dengan mengatakan kalau dia cantik. You are very pretty. Bonnie yang selama ini selalu mendapat perlakuan buruk dari lingkungannya, merasa sangat senang mendengar perkataan dosen itu. Lalu si dosen menyuruh Bonnie melepaskan pakaiannya. Bonnie pun melakukan yang disuruh dosen itu tanpa ragu. Setelah itu, Bonnie diberikan uang untuk pulang dan membayar taksi. Dan dosen itu juga berkata kalau dia sepertinya akan jatuh cinta padanya. Dan itu membuat Bonnie makin kesemsem. Fall in love with you. Bonnie yang selalu dipakai sama dosen itu menanyakan apakah dia sudah jatuh cinta. Tapi sepertinya si dosen malah sebel dengan pertanyaan itu. Dan langsung menyuruh Bonnie pulang dengan membanting pintu. Lalu Shin berpindah ke perpustakaan, di mana saat itu ada seorang pelajar yang ingin meminjam buku. Ternyata si dosen memata-matai Bonnie. Bonnie yang mengetahui hal itu, dia mencoba membuat Pak dosen itu cemburu dengan sedikit berbincang dengan siswa itu yang mau meminjam buku. Lalu setelah siswa itu pergi, Pak dosen menghampiri Bonnie dan bertanya siapa orang tadi. Lalu Bonnie berbohong dengan berkata kalau orang tadi mengajaknya berkencan besok. Tapi si dosen tiba-tiba meminta Bonnie untuk ke rumahnya besok. Si dosen berkata kalau dia ingin mengambil foto Bonnie. Tapi Bonnie bertanya kenapa tidak malam ini saja. Tapi dosen itu berkata kalau malam ini dia tidak bisa. How about tonight? I can't do tonight. Bonnie tetap pergi ke rumah Pak dosen malam itu juga. Dan alangkah sebelnya dia karena dia melihat ada wanita lain di rumah Pak dosen. Bonnie menunggu sampai wanita itu pergi dan setelah itu dia memukul kaca mobil Pak dosen dengan batu berbentuk kura-kura. Lalu Bonnie bertanya siapa wanita itu, tapi si dosen berbohong. Dia berkata kalau wanita itu jatuh cinta padanya dan mengajak ngobrol berdua. Sang dosen memutarkan kesalahan dan mengusir Bonnie. So it isn't true. How can you ask me that? No, Get out! Bonnie yang sudah teracuni semua omongan Pak dosen, dia membunuh wanita tadi dengan menabraknya menggunakan mobil. Lalu setelah itu Bonnie menyerahkan diri dan dia pun dipenjara. Saat Bonnie dipenjara, si dosen mengirimkan buku yang di dalamnya ada catatan yang bertuliskan kalau dosen itu sudah mencintainya. Bonnie sangat senang dan menulis surat untuk Pak dosen pujaan. Namun, surat itu kembali karena surat itu tidak ada yang menerimanya. Dan alangkah histerisnya Bonnie ketika polisi mengatakan kalau Pak dosen die alias mati. Lalu scene kembali di mana Bonnie sedang memegang foto Alisa. Ternyata Bonnie ke rumah Alisa untuk mencari Alisa dengan pistol di pinggangnya. Hi. Is Alyssa in? Lalu kita masuk ke episode yang kedua. I'm Alyssa. Di sini ini kita diperlihatkan Alisa yang sudah berumur 19 tahun. Dan sudah kembali ke sekolah setelah dia menjalani hukuman. Lalu Shin berpindah ke rumah Alisa, di mana ayah tiri Alisa pergi dan ibunya berbohong dengan mengatakan kalau dia mengusir ayah tirinya itu. Lalu setelah itu, mereka pergi dan menjual rumah yang selama ini mereka huni. Just staying there in that house. It meant missing the end of school, but Mum said that was okay. Sudah dalam setahun ini mereka tinggal bersama saudara tiri dari ibunya. Alisa bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran milik tantenya itu. Lalu dia bertemu dengan seseorang cowok bernama Todd. Ternyata mereka pacaran dan maku. Sex is actually alright, it turns out. It's not such a big deal. Dan mereka ingin melangsungkan pernikahan. Ibu Alisa sangat senang.
Dia mempersiapkan semuanya. Suatu hari, Alisa mendapatkan surat yang berisikan sebuah peluru yang berukir namanya. Lalu setelah itu, ada sebuah mobil asing yang terparkir di depan restoran milik tantenya itu. Saat malam tiba, Alisa yang mulai curiga dia menghampiri mobil itu. Tapi mobil itu berusaha kabur. Alisa langsung saja meneriaki mobil itu. Anehnya, mobil itu berjalan mundur dan menabrak. Setelah dihampiri, Alisa sangat kaget karena ternyata James lah yang berada di dalam mobil itu. Oh my god. Lalu scene berpindah ke rumah sakit, di mana setelah kejadian James tertembak. Dia dirawat di rumah sakit dan diawasi polisi selama masa persidangan. You gonna eat that? Ternyata James sempat mengalami lumpuh karena tembakan itu. Dan ibu Alisa juga pernah mengunjunginya untuk menyuruh James menjauhi Alisa. Ibu Alisa memaksa James untuk menuliskan surat kepada Alisa yang menyatakan kalau mereka lebih baik berpisah. If you loved her, you'd let her go. Let her. I don't want to. The harsher the better. You know how stubborn she is. James benar-benar sedih. Lalu setelah operasi berkali-kali dan terapi yang dijalaninya, akhirnya James bisa berjalan lagi. Dan James dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan. Setelah itu James banyak menghabiskan waktunya bersama ayahnya. Suatu ketika saat mereka bermain bowling, tiba-tiba ayah James terkena serangan jantung dan meninggal di tempat. Lalu ayahnya dikremasi. Setelah itu James tidak pernah pulang ke rumahnya. Dia tinggal di dalam mobil ayahnya yang diparkir di depan rumahnya. Tapi suatu hari James mendapatkan surat yang berisikan peluru yang berukirkan namanya. Dan akhirnya dia memutuskan mencari Alisa untuk memastikan keadaannya. Tapi ternyata Alisa sudah pindah. Untungnya, orang yang menempati rumah itu memberikan alamat Alisa yang baru. James pun langsung pergi ke alamat yang dia dapatkan itu. Saat sampai di alamat itu, James sangat senang melihat Alisa. Tapi saat dia mau menghampiri Alisa, dia melihat Alisa bersama Todd. Dan itu membuatnya mengambil keputusan untuk hanya mengawasi Alisa dari jauh. Lalu akhirnya James pun ketahuan oleh Alisa karena aksi mata-matanya yang amatiran. For fuck's sake. Lalu masuk ke episode yang ketiga. James berkata kalau dia mengikuti Alisa karena mendapatkan peluru yang berukirkan namanya. Dan Alisa mengatakan dia juga mendapatkannya. Tapi Alisa menganggap itu biasa saja dan berpikir kalau itu cuma perbuatan iseng dari teman sekolah mereka. Lalu mereka mengatakan kalau dia besok akan menikah. James berkata dia sudah tahu dan mengucapkan selamat. Lalu James mengatakan kalau ayahnya sudah meninggal. Tampaknya Alisa sedikit galau karena kedatangan James. Is it bad that it's nice to see him? Lalu Tante Alisa memeriksa mobil James dan berkata akan menyuruh Eric memperbaikinya besok siang. Lalu karena James tidak punya tempat tinggal, dia diberikan tempat sementara oleh Tante Alisa di sebuah pondok miliknya yang tidak dihuni. Tapi kamar mandinya berada di danau. Dimakan buaya dah lu James. Alisa mengusir James dengan mengatakan kalau mobilnya sudah diperbaiki, dia harus segera pergi. Dan Alisa juga mengatakan kalau seharusnya dia tidak datang menemuinya. Lalu James duduk dengan galau dan berkata dalam hati kalau dia lebih suka ditembak. I definitely preferred being shot. Dan Alisa meninggalkan James sambil nangis. Anjay. Ini pertama kalinya nih gue lihat cewek gokil kayak Alisa nangis anjir. Goks. Keesokan paginya,
Alisa sudah bersiap dengan gaun pengantinnya dan dijemput dengan limosin yang panjangnya 15 meter. Oh my god. Jesus. Do you like it? Sometimes you can choose to not be a dick. Yes. Thank you. Lucien berpindah kepada James yang bersiap mandi di danau. Bangke beneran mandi di danau anjing. Lalu Lucien berpindah ke acara pernikahan Alisa yang akan segera diselenggarakan. Alisa benar-benar galau saat ini. Am I making a mistake? Dan Sean berpindah lagi di mana Eric sudah memperbaiki mobil James. Lalu James mengendarai mobilnya untuk pergi dari tempat itu. Tapi tiba-tiba di tengah hutan, dia bertemu sosok wanita dengan gaun pengantinnya. Dan ternyata sosok itu adalah Alisa. Dia mengajak James untuk pergi dari tempat itu. Let's get out of here. Okay. Tapi ada sosok hitam aneh di dalam hutan yang sedang memperhatikan mereka berdua. Di dalam perjalanan yang pelan itu, James bertanya bagaimana pernikahannya, tapi Alisa marah dan meminta untuk tidak membahasnya. Lalu mereka pergi ke sebuah tempat makan karena James kelaparan. Lalu James meminta maaf pada Alisa tentang surat yang dia kirimkan. Ternyata Alisa sangat kesal atas surat itu. Lalu Alisa yang sedikit kesal, dia keluar dan berjalan asal-asalan. James memanggilnya, tapi Alisa terus berjalan sampai akhirnya mereka bertengkar. James pengen banget bilang kalau dia sangat mencintai Alisa, tapi si bocah kocak ini malah bengong-bengong sampai akhirnya Alisa minta pulang dan berkata kalau dia sudah menikah. Tiba-tiba saja mereka melihat mobil James diderek karena parkir sembarangan dan abu ayah James terbawa di dalam mobil itu. Lalu mereka mendatangi tempat penyitaan mobil dan harus menebus mobil itu. Tapi karena mereka tidak mempunyai uang, Alisa mengide untuk membobol tempat itu. Lalu mereka berdua menunggu sampai tempat itu tutup. What? It's time. Let's go. Setelah tempat itu tutup, mereka pun segera beraksi. Ternyata ada seorang security di sana. Setelah mereka sampai di mobilnya, Alisa menyuruh James untuk menabrak pintu gerbang. Tapi si kocak James nabrakin mobilnya dengan sangat pelan dengan alasan agar tidak berisik. Tentu saja itu bikin gue dan Alisa sangat gedek ya ngelihatnya. Lalu setelah Alisa marah-marah, James mengemudikan mobilnya dengan seharusnya. Saat mereka berkendara di tengah hutan, tiba-tiba Alisa melihat sesosok berwarna gelap berdiri di pinggir jalan. Alisa mengatakan kalau mereka harus memberi tumpangan kepada sosok itu. Ternyata sosok itu adalah Bonnie. Dan kita masuk ke episode yang keempat. Ternyata Bonnie melihat koran tentang pemberitaan pembunuhan sang dosen pujaan. Dan dia berniat untuk membalaskan dendam kepada Alisa dan James. Bonnie menusukkan pisau lipatnya ke ban mobil James saat dia diberikan tumpangan. Di dalam perjalanan mereka saling berkenalan. Bonnie selalu membayangkan dengan sadis saat sang dosen pujaan terbunuh. Lalu tiba-tiba depan mobil itu kehabisan angin karena pisau Bonnie. Bonnie dengan cepat mengambil pisaunya. Lalu Alisa pergi untuk kencing. Dan Bonnie mengatakan kepada James kalau dia haus dan dia meminta air. Saat James mencari air di mobilnya, Bonnie berniat membunuh James. Tapi tiba-tiba Alisa datang dan berkata kalau dia melihat ada penduduk di sekitar situ. Bonnie pun gagal beraksi. Lalu mereka bertiga mendorong mobil itu sampai ke rumah penduduk terdekat. Ternyata itu adalah sebuah penginapan. Well, this isn't creepy at all.
Alicia meminta kepada pengelola hotel itu untuk diteleponkan montir agar memperbaiki mobilnya. Tapi montir hanya bisa datang besok pagi. Lalu tiba-tiba Bonnie memesan 2 kamar. Alicia berkata dia tidak memiliki uang, tapi Bonnie berkata kalau dia yang akan membayarnya. Si pengelola hotel memberikan kamar yang berjauhan. Bonnie di kamar 7, sedangkan James dan Alicia di kamar 10. Setelah sampai di kamar, James ingin mengecek keadaan Bonnie, tapi Alicia berkata tidak usah karena menurut Alicia ada sesuatu yang salah dengannya. Tapi James tidak menghiraukannya. Lalu scene berpindah ke kamar Bonnie di mana dia sedang berancang-ancang di depan cermin dengan pistolnya. Lalu tiba-tiba saja James mengetuk pintu kamar Bonnie dan mengajak Bonnie untuk minum. Would you like to have a drink with us? Saat mereka bertiga minum, si pengelola hotel itu ingin mendekati Bonnie. Tapi Alicia meminta agar dia jangan mengganggu Bonnie. Lalu tiba-tiba Alicia teringat akan pernikahannya. Shit. Setelah itu Alicia pergi ke kamar. Bonnie menawarkan James untuk membeli minuman lagi, namun James menolaknya dan menyusul Alicia ke kamar. Alicia benar-benar merasa kacau. Dia merasa bingung dengan apa yang sudah dia lakukan. Lalu, di dalam kamar James dan Alicia saling bertanya tentang bagaimana ayah James meninggal dan apa yang terjadi setelah dia tertembak. Lalu tiba-tiba Alicia berkata, "Apa aku boleh menciummu?" James berkata, "Boleh," tapi dia berkata belum pernah mengacang setelah dia tertembak, dan James pun menangis lagi. Lalu Alicia memeluknya dan mereka pun melakukan citui, alias cipok santuy. So don't go, I don't want you. Bonnie yang lagi sendirian kembali dideketin sama si pengelola hotel. Dia memberikan campuran di dalam minuman yang dia berikan kepada Bonnie. Orang itu mencoba merayu Bonnie, tapi Bonnie pergi setelah menghabiskan minumannya yang telah dicampur itu. Bonnie berjalan sempoyongan karena kemabukan. Setelah sampai di kamar, Bonnie langsung mengambil pistolnya untuk beraksi. Tapi sang pengelola hotel tiba-tiba masuk ke dalam kamar Bonnie dan memperlihatkan titiknya. Bonnie yang sebel mengeluarkan pistol kaliber dan menarik pelatuknya. Tapi pengelola itu minta maaf dan meminta Bonnie untuk meletakkan pistolnya. Bonnie yang mabuk perlahan meletakkan pistol itu di meja. Tapi pistol itu terjatuh ke lantai dan meletup mengenai kepala si pengelola hotel itu. Ternyata perut Bonnie tertusuk pajangan kepala rusa dan dia pingsan di atas mayat si pengelola hotel itu. Lalu scene berpindah di mana Alicia dan James kaget dengan suara tembakan. Lalu mereka berhenti berciuman. Dan Alicia meminta James untuk tidur di kamar mandi. Dan bocah kocak yang amat baik hati ini menyetujuinya. It's gonna be okay, Alyssa. Kita masuk ke episode yang kelima. Di episode ini dimulai dengan Bonnie yang terkaget melihat mayat di hadapannya saat dia terbangun dari tidurnya. Lalu scene berpindah di mana Alicia sudah terbangun dari tempat tidurnya yang nyaman. Sedangkan James terbangun di kamar mandi. Saat James keluar dari kamar mandi, dia tidak mendapati Alicia di kamar itu. Ternyata Alicia pergi ke lobi hotel. Lalu James datang dan Alicia mengatakan kalau pengelola hotel itu tidak ada. Lalu mereka menggunakan telepon hotel untuk memanggil montir. Scene berpindah di mana Bonnie sedang berusaha menyembunyikan mayat pengelola hotel itu ke dalam lemari. Lalu setelah itu, tiba-tiba James mengetuk kamar Bonnie. Bonnie terkena serangan panik dan berkata kalau dia sedang tidak memakai baju. Tapi anehnya dia dengan cepat menyambut James di depan pintu kamarnya. Lalu James berkata dia ingin meminjam uang untuk membayar montir. Tanpa menjawab, Bonnie menutup kamarnya kembali. Itu membuat James dan Alicia berpikir kalau ada orang lain di dalam kamar
selain Bonnie. Alicia berpikir kalau Bonnie maku sama si pengelola hotel. Lalu setelah montir datang dan memeriksa ban mobil James, dia berkata kalau bannya sengaja dilubangi oleh seseorang. Lalu setelah Alicia, James, dan Bonnie pergi menggunakan mobil James, dengan alasan yang belum diketahui, Bonnie memasukkan gaun Alicia ke dalam tasnya. James bertanya pada Bonnie tujuannya kemana. Bonnie menjawab ke rumah kakaknya. Lalu tiba-tiba Alicia berkata kalau dia tahu perbuatannya dengan si pengelola hotel itu. Perkataan itu jelas membuat Bonnie panik. Tidak apa-apa jika kau maku dengannya. Tapi tiba-tiba Bonnie ingin dibukakan jendela karena merasa kepanasan. Alicia yang sangat kritis itu berkata, kenapa kau tidak membuka sweatermu? Tapi tiba-tiba Bonnie meminta berhenti dan dia muntah-muntah. Jesus, she must have had a skinful last night. Sepertinya Alicia sangat kesal melihat Bonnie yang muntah-muntah kelamaan. Dan sepertinya James juga agak sedikit curiga saat Bonnie memegang pinggangnya. Lalu Bonnie pun kembali ke dalam mobil. Dan dia meminta diantarkan ke apotik. Are you feeling better, Bonnie? I need to go to a chemist. Saat di apotik, James ingin menjelaskan beberapa keanehan Bonnie yang membuat James curiga. Tapi Alicia yang sikapnya emang dari lahir kayaknya udah sebelan, dia berkata seberapa anehnya Bonnie dia tidak tertarik. Dan Alicia berkata kalau mereka harus mencari uang untuk mengganti uang Bonnie. Lalu James pergi meninggalkan mobil untuk ke ATM. Scene berpindah ke dalam apotik. Bonnie meminta obat pereda nyeri yang paling kuat. Tapi si penjaga apotik menanyakan untuk apa obat itu. Lalu dia menjawab nyeri pinggang. Tapi tidak sengaja penjaga apotik itu melihat Bonnie mengeluarkan darah. Tapi Bonnie menutupinya dan pergi ke toilet. Lalu di luar, saat James kembali ke mobilnya, dengan marah-marah, Alicia meminta James untuk memeriksa Bonnie yang kelamaan di apotik. Lalu James pergi ke dalam apotik. Alicia yang merasa kalau dia lagi hipertensi juga ikutan keluar dari mobil. Saat James bertanya kepada penjaga apotik itu di mana Bonnie, penjaga apotik itu mengatakan kalau tidak ada orang yang datang. Lalu James dengan bingung kembali keluar dan berkata kepada Alicia kalau Bonnie menghilang. Tapi Alicia melihat Bonnie berjalan di belakang James. Dan James kaget dengan kedatangan Bonnie yang berteriak meminta diantarkan untuk membeli makanan. Sesampainya di restoran yang berada sangat dekat dengan apotik, keadaan yang sunyi semakin mencekam karena mereka bertiga sangat terlihat angker. Do you want to put the plates down? Lalu James mengembalikan uang Bonnie. James mencoba mencairkan suasana tapi Alicia makin menjadi dan menyuruh Bonnie membungkus makanannya agar dia cepat sampai di rumah kakaknya. Tapi Bonnie baru sadar kalau dia meninggalkan pistolnya di toilet apotik. Bonnie langsung kembali tapi pistol itu sudah hilang. Sedangkan di luar, James dan Alicia bertengkar surat yang dikirimkan James kepada Alicia. Dan akhirnya cowok kocak ini bisa berkata yang sebenarnya. Kalau ibu Alicia lah yang menyuruhnya menulis surat itu. Your mum made me. What? Lalu Sin kembali ke dalam apotik. Penjaga apotik itu sepertinya mengetahui di mana pistol Bonnie. Tapi dia mau sok care gitu deh. Lalu Bonnie mengeluarkan pisau dan meminta untuk pistolnya dikembalikan. Give me my gun. What if it is Let's just calm down. the gun? Lalu Sin kembali lagi ke mobil, di mana James akhirnya bisa berteriak karena saking kesalnya dengan sikap Alicia kali ini. I nearly died! I know. I was there. Not the answer, James. She was right. It was over. Lalu James bertekad untuk memulangkan Alicia dan persetan dengan Bonnie. Lalu Bonnie pun kehilangan James dan Alicia setelah pistolnya berhasil didapatkan kembali. Lalu kita masuk ke episode yang ke-6. Di scene ini kita akan diperlihatkan perpisahan James dan Alicia. Tampaknya James sudah sangat kesal
dan mereka berpisah tanpa saling melihat. Setelah Alisa sampai di rumah tantenya, dia bertemu dengan ibunya. Ibunya berkata jangan meminta maaf kepadaku. Lalu Alisa menjawab, memang tidak. Alisa merasa sangat kesal kepada ibunya setelah tahu kalau surat dari James itu adalah suruhan ibunya. Lalu scene berpindah di mana James sedang mendengarkan musik di dalam mobilnya untuk sedikit menenangkan diri. Lalu Tante Alisa datang dan bertanya kepada James sebenarnya dia mau kemana. Tapi James benar-benar tidak punya arah tujuan. Lalu Tante Alisa bertanya di mana abu ayahmu akan ditaburkan. James pun belum tahu. Dan Tante Alisa bertanya lagi di mana ayah dan ibumu pertama kali bertemu. Dan sekarang tempat itulah yang menjadi tujuan James. Lalu James pun pergi dengan semangat. Tapi saat di perjalanan, James melihat Bonnie mengendarai mobilnya dengan kebut menuju lokasi Alisa. Sedangkan Alisa, dia mencoba menemui Todd di rumahnya. Tapi dia bertemu dengan kakak Todd yang langsung mengusir Alisa. Namun Alisa tidak pergi. Dia bengong-bengong di depan rumah Todd. Sampai akhirnya kakak Todd keluar dan memberikannya minuman. Alisa bertanya di mana Todd. Dan akhirnya Alisa menemui Todd di sebuah lahan kosong. Yang ternyata lahan itu sudah direncanakan oleh Todd untuk dijadikan rumahnya dan Alisa. Tapi Alisa berkata kalau dia ingin bercerai. Lalu Todd dengan kesal, dia meninggalkan Alisa. Di tempat lain, ternyata James memutar balik dan mengikuti Bonnie yang menurutnya mencurigakan. Bonnie yang sedang mengendap-endap dipergoki oleh ibu Alisa. Lalu Bonnie bertanya apakah Alisa ada di rumah. Ibu Alisa berkata kalau dia sudah berangkat bekerja. Lalu Bonnie pergi ke tempat Alisa bekerja. Dan James terus mengikutinya. Lalu pada saat malam, karena sudah sepi, teman kerja Alisa pulang duluan dan tinggal Alisa sendiri yang berada di sana. Lalu Bonnie dengan menahan sakit karena sobekan di perutnya, dia menghampiri Alisa dengan membawa pistol dan bagian gaun pengantin yang dicuri dari Alisa tadi. James yang melihat Bonnie pergi, dia mencoba memeriksa isi mobil Bonnie. Dan terkejutnya James ketika dia menemukan buku si dosen psikopat dengan tulisan "Aku sudah mencintaimu" milik Bonnie. Lalu kita masuk ke episode yang ke-7. Film dimulai dengan menampilkan seorang polisi yang mirip Bruno Mars sedang berbelanja di sebuah minimarket. Dia menanyakan kepada kasir di minimarket itu tentang pembunuhan di sebuah penginapan yang tidak jauh dari tempat itu, yang mayatnya ditemukan di dalam sebuah lemari. Lalu polisi itu pergi dengan membawa cake untuk anaknya yang akan berulang tahun. Saat polisi itu mau pulang, dia mendapatkan panggilan tugas untuk mengecek ke tempat di mana Alisa bekerja. Sesaat sebelum itu, Bonnie menemui Alisa dengan alasan mengembalikan gaun miliknya. Lalu Alisa memberikannya makanan ringan, walaupun Alisa merasa Bonnie sedikit berbahaya. Lalu Bonnie meminta segelas air putih. Saat Alisa mengambilkan segelas air putih, Bonnie mengeluarkan pistolnya yang tanpa sengaja terlihat oleh James dari luar restoran. Lalu James berlari ke belakang restoran. Ternyata James meminta bantuan pada emergency call, tapi teleponnya tidak tersambung dengan baik perkara sinyal buruk. Lalu dia masuk melalui jendela toilet yang berada di belakang restoran itu. Di dalam restoran, Bonnie dan Alisa duduk berhadapan. Alisa meminta maaf karena telah meninggalkannya di apotik. Lalu Bonnie kaget ternyata di sana masih ada seseorang pelanggan yang baru saja habis boker. Bonnie menanyakan di mana James dan sedikit memaksa Alisa untuk menyuruhnya datang. Tentu saja Alisa bertanya untuk apa. Lalu Bonnie meletakkan pistolnya di atas meja dan berkata, "Karena kau telah membunuh kekasihku." James yang berhasil masuk dan pergi ke belakang meja bar. Dan setelah itu, pelanggan yang tadi ada di sana pergi karena sudah selesai. Lalu hanya tinggal Alisa dan Bonnie. Alisa bertanya, "Apa kau yang mengirim peluru dengan ukiran namanya itu?" "Iya," kata Bonnie. Tapi Alisa berkata kalau kau salah mengeja namaku di peluru itu.
Lalu Bonnie meminta Alisa menceritakan apa yang terjadi saat pembunuhan itu. Setelah menceritakannya, Bonnie tidak percaya atas cerita Alisa karena cinta butanya kepada sang dosen pujaan. Lalu tiba-tiba polisi datang. Di tempat lain, James bersiap dengan menggenggam 2 pisau dapur. Bonnie mengancam akan membunuh polisi itu jika Alisa tidak mengusir polisi yang mirip Bruno Mars itu. Lalu polisi itu masuk dan bertanya siapa yang memanggil emergency call. Tentu saja Alisa pun tidak tahu. Lalu polisi itu sedikit berkeliling di dalam restoran untuk memastikan keamanan. Lalu polisi itu memesan kue untuk dia makan sebelum pergi. Tiba-tiba Alisa melihat James yang sedang bersembunyi di dapur. Lalu polisi itu bercerita lagi tentang pembunuhan di hotel sambil makan kue. Saat polisi itu sudah selesai, Alisa menuliskan pesan untuk polisi itu di sebuah struk. Sayangnya polisi itu berkata tidak perlu. Don't need that. Well, for your expenses or something. Okay. Thank you very much. Lalu polisi itu pun berjalan menuju ke pintu keluar. Namun dia sedikit melihat saat Bonnie menyembunyikan pistolnya. Stay safe. Oh, shit. Lalu setelah polisi itu keluar, Bonnie menyuruh Alisa mengunci pintu. Tapi James si bocah kocak itu menjatuhkan pisau di dapur dan tentu saja itu membuat Bonnie curiga. Dan akhirnya persembunyian James pun ketahuan. Lalu di tempat lain, polisi yang mirip Bruno Mars ini memberi info kepada kantor pusat kalau dia melihat wanita membawa pistol di restoran. Dan scene kembali di mana Alisa dan James disidang oleh Bonnie. Sorry. See? Bonnie tidak mempercayai James dan Alisa kalau dosen pujaannya adalah seorang pemerkosa dan psikopat. Lalu, He loved me. And you took him from me. You killed... I killed him. Please, let her go. Fuck off, James. What? Stop trying to save me. I don't... Yeah, we killed him. santai aja, itu cuma halusinasi si Bonnie, Bor. Lalu Bonnie yang sadar kalau perbuatannya ini sudah berlebihan, dia mencoba untuk bunuh diri. Tapi Alisa dan James berhasil mencegahnya. Yeah. Dan polisi pun datang. Are you okay? Yeah, I'm fine. Dan kita lanjut ke akhir episode, di mana James dan Alisa berada di kantor polisi untuk dimintai keterangan. Ternyata Alisa masih terbayang-bayang kejadian buruk yang menimpanya. Dia pun pergi dan hanya meninggalkan surat yang bertuliskan, "Aku ada perlu dan aku akan kembali lagi." James yang khawatir, dia pun pergi mencarinya ke rumah tantenya dan ke rumah Todd. Namun dia tidak menemukannya di mana-mana. Sampai akhirnya James menemukan Alisa di rumah si sang dosen. Alyssa? James? Went for a swim. Feel better now. You left a note. Thought you were going to do something bad. I wasn't gonna do that, James. I wasn't. Lalu mereka berdua pergi ke tempat di mana ayah dan ibu James pertama kali bertemu untuk menabur abu ayah James. Sebuah kolong jembatan yang dulunya adalah sebuah taman. Namun saat ingin ditaburkan, ternyata abunya basah dan kok jadi kocak ya? Basah gitu kayak semen. Lalu Alisa berkata kalau dia lapar dan mereka pergi ke daerah perbukitan cuma untuk makan kentang. Lalu Alisa mengatakan kalau dia mendengar perkataan James pada waktu di penampungan mobil. I heard what you said. At the car pound. What? I love you. I feel the same. Lalu seperti biasa, Alisa yang memulai duluan dan film pun
tamat. I love you too. Yeah, don't go on about it. Gimana filmnya? Keren kan? Dengan sinematografinya apik banget emang dari season 1 sampai season 2 gue perhatiin, gila sinematografinya keren sih. Cantik gitu ya. Oke, buat kalian yang mau udah filmnya, mau gue ceritain filmnya, tulis di komen dan jangan lupa like, subscribe. Yang penting tuh subscribe, bantu gue subscribe, ayo subscribe dan klik tombol lonceng buat notifikasi dari Mantau Movie. See you.